Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi sewa bagian 2. Izinkan kami memperkenalkan diri, nama saya Lindawati dan rekan saya Nabila Aura dan Kurota Ainia Salsabila. Di akuntansi sewa bagian 2 ini, kita akan membahas tentang 1. Masalah akuntansi khusus, 2. Masalah belum terselesaikan, 3. Menentukan penggunaan aset, dan 4. Transaksi sewa dan jual balik. Materi pertama yaitu ada masalah akuntansi khusus. Masalah akuntansi khusus ini terdiri dari nilai residu, sewa tipe penjualan, opsi tawar-menawar pembelian, biaya langsung awal, lancar versus tidak lancar, dan pengungkapan. Yang pertama ada nilai residu. Arti nilai residu. Nilai residu adalah estimasi nilai wajar aset sewaan pada akhir masa sewa. Dijamin versus tidak dijamin. Nilai residu dijamin atau tidak dijamin oleh lease. Pihak-pihak yang menyewa menggunakan nilai residu yang dijamin dalam peraturan sewa untuk 2 alasan. Pertama adalah alasan bisnis dan yang kedua adalah manfaat akuntansi. Pembayaran sewa. Nilai residu yang dijamin lebih memiliki kepastian realisasi daripada nilai residu yang tidak dijamin. Akibatnya, lessor dapat menyesuaikan pembayaran sewa karena adanya peningkatan kepastian pemulihan aset. Akuntansi lease untuk nilai residu. Yang pertama, nilai residu yang dijamin mempengaruhi penghitungan pembayaran sewa minimum oleh lease. Nilai residu yang dijamin adalah pembayaran sewa tambahan bahwa lease akan membayar dalam bentuk properti atau kas, atau keduanya pada akhir masa sewa. 2. Nilai residu yang tidak dijamin. Berarti sama seperti tidak adanya nilai residu dalam hal dampaknya terhadap metode penghitungan pembayaran sewa minimum lease dan kapitalisasi aset yang disewa serta kewajiban sewa. Akuntansi lessor untuk nilai residu. Lessor akan memulihkan investasi neto yang sama untuk nilai residu yang dijamin atau tidak dijamin. Artinya, lessor menggunakan asumsi bahwa ia akan merealisasi nilai residu pada akhir masa sewa, baik dijamin maupun tidak dijamin. Selanjutnya ada sewa tipe penjualan. Informasi yang diperlukan untuk mencatat sewa tipe penjualan. Pertama, piutang sewa atau investasi neto. 2. Harga penjualan aset. Dan 3. Bahan pokok penjualan. Selanjutnya ada opsi tawar-menawar pembelian. Opsi tawar-menawar pembelian memungkinkan lease untuk membeli aset sewaan dengan masa depan yang substansial lebih rendah dari nilai wajar masa depan yang diharapkan dari aset sewaan tersebut. Jika terdapat opsi tawar-menawar pembelian, maka lease harus meningkatkan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum dengan nilai sekarang dan harga opsi. Perbedaan antara perlakuan akuntansi untuk opsi tawar-menawar pembelian dan nilai residu yang dijamin adalah dalam perhitungan penyusutan tahunan. Selanjutnya ada biaya langsung awal. Biaya langsung awal ini dibagi menjadi 2. Pertama, biaya langsung inkremental dibayarkan kepada pihak ketiga yang independen karena memiliki pengaturan sewa. Contohnya, biaya pemeriksaan kredit dan lease. 2. Biaya langsung internal berkaitan langsung dengan aktivitas yang dilakukan oleh lessor pada sewa yang diberikan. Contohnya, mengevaluasi kondisi keuangan lease prospektif. Akuntansi untuk biaya langsung awal menurut jenis sewa. 1. Untuk sewa operasi. Lessor harus menunda biaya langsung awal dan mengalokasikannya selama jangka waktu lease secara proporsional dengan pendapatan sewa. 2. Untuk sewa tipe penjualan. Lessor membebankan biaya langsung awal pada tahun terjadinya. 3. Untuk sewa pembiayaan langsung. Lessor menambahkan biaya langsung awal ke investasi bersih. Lancar versus tidak lancar. Kewajiban lancar lessee adalah pembayaran yang harus dilakukan pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Sebagai contoh, misalkan bahwa sewa dibayar pada akhir tahun 31 Desember dan bukan pada awal 1 Januari. Liabilitas sewa harus diklasifikasikan ke dalam jumlah lancar dan tidak lancar. Namun, IFRS tidak menunjukkan bagaimana mengukur jumlah lancar dan tidak lancar. Metode umum untuk mengukur bagian liabilitas jangka pendek dalam sewa anuitas biasa adalah metode perubahan nilai sekarang. Selanjutnya, pengungkapan data sewa. Persyaratan pengungkapan menyediakan informasi bagi investor sebagai berikut. Yang pertama, bagi lesi, yaitu penjelasan umum isi pengaturan sewa yang material, lalu rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum masa depan pada akhir periode pelaporan dan nilai sekarangnya, dan yang terakhir, total pembayaran sewa minimum masa depan pada akhir periode pelaporan dan nilai sekarangnya untuk setiap periode berikut. Tidak lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Yang kedua adalah bagi lessor, yaitu penjelasan umum isi pengaturan sewa yang material, lalu rekonsiliasi antara investasi bruto dalam sewa minimum pada akhir periode pelaporan dan nilai sekarang piutang pembayaran sewa minimum pada akhir periode pelaporan. Lalu, pendapatan keuangan yang belum diterima, dan yang terakhir, investasi bruto dalam sewa dan nilai sekarang piutang pembayaran sewa minimum tidak pada akhir periode pelaporan untuk setiap periode berikut. Tidak lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Materi selanjutnya adalah masalah belum terselesaikan. Perusahaan dapat dengan mudah merancang perjanjian sewa sedemikian rupa dengan memenuhi spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa sewa tidak menentukan pengalihan kata properti kepada lesi. Yang kedua, tidak menentukan opsi tawar-menawar pembelian. Yang ketiga, menetapkan masa sewa di bawah perkiraan umur ekonomik aset sewaan sehingga uji umur ekonomik tidak terpenuhi. Yang keempat adalah mengatur nilai sekarang pembayaran sewa minimum kurang dari nilai wajar aset sewa. Untuk menghindari uji pemulihan investasi untuk lesi, sementara memenuhi uji tersebut bagi lessor. Maka ada 2 faktor upaya dalam hal tersebut, yaitu yang pertama, penggunaan suku bunga pinjaman inkremental oleh lesi jika suku bunga tersebut lebih tinggi daripada suku bunga implisit lessor, dengan membuat informasi tentang suku bunga implisit tidak tersedia bagi lesi. Dan yang terakhir, jaminan atas nilai residu. Penggunaan suku bunga yang lebih tinggi oleh lesi mungkin adalah pilihan yang lebih populer. Lesi memiliki pengetahuan tentang nilai wajar aset sewaan dan pembayaran sewanya. Oleh karena itu, lesi yang tidak mengetahui tentang suku bunga implisit lessor mungkin menggunakan suku bunga pinjaman lesi yang lebih tinggi. Nilai residu menjamin perangkat untuk lainnya yang digunakan oleh lesi dan lessor. Jaminan nilai residu telah melahirkan banyak perusahaan yang prinsip utamanya atau bahkan satu-satunya berfungsi untuk menjamin nilai residu aset sewaan. Oleh karena pembayaran sewa minimum termasuk nilai residu yang dijamin untuk lessor, ini memenuhi uji pemulihan investasi. Sewa ini merupakan sewa non-operasi bagi lessor. Akan tetapi, karena ada pihak ketiga yang menjamin nilai residu, maka pembayaran sewa minimum dari lesi tidak termasuk jaminannya. Dengan demikian, dengan hanya mentransfer beberapa risiko kepada pihak ketiga, maka lesi dapat mengubah secara substansial perlakuan akuntansi yang seharusnya merupakan sewa pembiayaan menjadi sewa operasi. Sifat dari kriteria tersebut mendorong sebagian besar penghindaran ini, yang berasal dari kelemahan tujuan dasar dari pedoman akuntansi sewa untuk menentukan apakah sewa memenuhi syarat sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang menentukan penggunaan aset. Selama penjual lesi terus menggunakan aset setelah penjualan, maka transaksi jual dan sewa balik benar-benar merupakan bentuk pembiayaan. Oleh karena itu,
lessor seharusnya tidak mengakui keuntungan atau kerugian atas transaksi. Singkatnya, penjual lese hanya meminjam dana. Di sisi lain, jika penjual lese menyerahkan hak atas penggunaan aset, transaksi tersebut secara substansial merupakan transaksi penjualan. Dalam hal ini, pengakuan keuntungan atau kerugian sudah tepat. Namun, mencoba memastikan kapan lese menyerahkan penggunaan aset tersebut adalah hal yang sulit. Dan IASB telah merumuskan aturan yang kompleks untuk mengidentifikasi situasi ini. Untuk memahami posisi profesi di bidang ini, kita membahas akuntansi dasar untuk lese dan lessor. Yang pertama ada lese. Jika sewa tersebut memenuhi salah satu dari 4 kriteria untuk perlakuan sebagai sewa pembiayaan, penjual lese mencatat transaksi sebagai penjualan dan sewa sebagai sewa pembiayaan. Penjual lese harus menangguhkan setiap keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari penjualan aset yang disewakan kembali dalam sewa pembiayaan. Sewa tersebut harus mengamortisasi keuntungan selama masa sewa atau umur ekonomik jika kriteria 1 atau 2 terpenuhi secara proporsional dengan penyusutan aset sewaan. Jika tidak ada kriteria sewa pembiayaan yang terpenuhi, maka penjual lese mencatat transaksi sebagai penjualan dan sewa sebagai sewa operasi. Dalam sewa operasi ini, selama transaksi jual dan sewa balik terjadi pada nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian diakui segera. Dan yang kedua ada lessor. Jika sewa tersebut memenuhi salah satu kriteria kapitalisasi sewa, pembeli lessor mencatat transaksi sebagai pembelian dan sewa pembiayaan langsung. Jika sewa tidak memenuhi semua kriteria, maka pembeli lessor mencatat transaksi sebagai pembelian dan sewa operasi. Selanjutnya adalah membahas tentang transaksi jual dan sewa balik atau sell leaseback. Transaksi jual dan sewa balik meliputi penjualan suatu aset dan penyewaan kembali aset yang sama. Tujuan dilakukannya transaksi oleh lese adalah untuk pendanaan tanpa harus kehilangan manfaat dari aset operasionalnya. Ketika menjual aset, lese mendapatkan dana sebesar nilai aset yang dijual dan masih mendapat memanfaatkan sisa dana tersebut atas jumlah yang belum dibayarkan sebagai pembayaran sewa kepada lessor. Perlakuan akuntansi untuk transaksi jual dan sewa balik bergantung pada jenis sewanya. Apakah penyewaan kembali tersebut memenuhi kategori sewa pembiayaan atau sewa operasi? Yang pertama ada sewa pembiayaan, pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, lese penjual. Jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa pembiayaan, maka selisih lebih hasil penjualan dari jumlah tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Sedangkan untuk pengakuan aset sewaan dan liabilitas terkait pada saat penjual menyewa kembali mengacu pada ketentuan dalam sewa pembiayaan. Dan yang kedua ada lessor atau pembeli. Pengakuan piutang sewa pembiayaan pada lessor juga mengacu kepada ketentuan dalam sewa pembiayaan pada pembahasan sebelumnya, yaitu sebesar nilai wajar aset. Nilai wajar aset adalah sebesar harga jual dari lese kepada lessor. Dan kemudian penyajian dan pengungkapan. Penyajian aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban pada transaksi jual dan sewa balik ini mengacu pada ketentuan pada sewa pembiayaan. Pengungkapan yang dipersyaratkan untuk lese dan lessor berlaku sama untuk transaksi transaksi jual dan sewa balik. Pengungkapan khusus diperlukan untuk pengaturan sewa material yang tidak biasa dari perjanjian atau persyaratan transaksi jual dan sewa balik. Selanjutnya adalah sewa operasi, pengakuan dan pengukuran. Ada yang pertama lese penjual. Jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa operasi, yang pertama, jika lese menjual aset tersebut pada nilai wajarnya,
maka laba atau rugi diakui segera. Yang kedua, jika harga jual di bawah nilai wajarnya, maka laba atau rugi diakui segera, kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar. Maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Yang ketiga, jika harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset. Yang keempat, jika nilai wajar aset pada transaksi jual dan sewa balik lebih rendah daripada jumlah tercatatnya, rugi sebesar selisih antara jumlah tercatat dan nilai wajar diakui segera. Sedangkan untuk pengakuan beban sewa bagi lese, ketika menyewa kembali mengacu pada ketentuan dalam sewa operasi seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Dan yang terakhir ada lessor atau pembeli. Pengakuan pendapatan sewa operasi bagi lessor pembeli juga mengaku kepada ketentuan dalam sewa operasi pada pembahasan sebelumnya. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban pada transaksi jual dan sewa balik ini mengacu pada ketentuan pada sewa operasi, kecuali untuk laba tangguhan yang diakui lese disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan. Pengungkapan yang dipersyaratkan untuk lese dan lessor berlaku sama untuk transaksi jual dan sewa balik. Istilah jual dan sewa balik sell atau leaseback ini menjelaskan transaksi di mana pemilik properti atau penjual menjual properti pada pihak lain dan sekaligus menyewa kembali dari pemilik baru. Transaksi jual dan sewa balik adalah hal yang biasa dilakukan lembaga keuangan, misalnya ada HSBC, GBR, dan BBVA atau ISP telah menggunakan teknik ini untuk kantor administrasi mereka. Peritel atau Liberty atau GBR untuk toko-toko mereka, dan rumah sakit Healthscope atau AUS memiliki fasilitas mereka. Keuntungan transaksi jual dan sewa balik dari sudut pandang penjual mencakup dua pertimbangan, yaitu pembiayaan dan pajak. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.